Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil, guru di SMPN 7 Gresik. Saya di SMPN 7 Gresik mengajar pelajaran seni budaya. Pastinya kalian kemarin sudah mendapatkan tugas membaca dan merangkum seni budaya bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, langsung saja ke materi. Saya akan membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pastinya kalian sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan menggambar dari TK, SD, hingga sekarang SMP. Tapi kebanyakan di antara kalian pasti banyak yang belum mengerti apa itu menggambar. Nah, sekarang saya akan membahas pengertian menggambar. Secara umum, menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Sedangkan secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Sebelum kalian melakukan proses menggambar, kalian harus tahu objek apa yang akan kalian gambar. Objek gambar itu adalah objek yang digunakan pelukis sebagai contoh atau model lukisannya. Objek menggambar itu dapat berupa objek flora. Flora itu berupa tumbuh-tumbuhan seperti bunga, pepohonan, dan lain-lain. Terus objek fauna. Fauna itu berupa binatang. Contohnya kelinci, gajah, ayam, dan lain-lain. Dan ada lagi objek alam benda. Objek alam benda itu benda yang dibuat oleh manusia, dapat berupa guci, gelas, kursi, meja, dan lain-lain. Dan sebelum menggambar, kalian juga harus tahu komposisi dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar itu ada dua. Yang pertama komposisi simetris dan yang kedua komposisi asimetris. Apa itu komposisi simetris? Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Jika kalian sudah mengerti apa itu menggambar, objek menggambar, komposisi menggambar, kalian juga harus paham teknik-teknik dalam menggambar. Jika kalian menguasai teknik-teknik dalam menggambar, maka hasil dari menggambar kalian akan terlihat lebih bagus. Apa saja teknik-teknik dalam menggambar? Yang pertama, teknik arsir. Teknik ini lebih menekankan pada kekuatan garis. Yang kedua, teknik dusel atau gosok. Teknik ini menggunakan bantuan kapas atau alat khusus berupa gulungan kertas. Yang ketiga, teknik blok. Teknik ini lebih menekankan pada perwujudan karakter objek. Yang keempat, teknik titik. Teknik ini lebih menekankan pada penggunaan titik untuk membentuk gambar. Yang kelima, teknik akuarel atau transparan. Teknik ini menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Sebagai contoh, teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga,
Tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Dan yang terakhir, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Contoh yang kedua, teknik menggambar fauna atau binatang. Di sini yang saya jadikan contoh adalah gambar itik. Yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Dan yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Dan contoh yang ketiga adalah teknik menggambar alam benda. Di sini yang saya jadikan contoh gambar piring dan cangkir. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Dan yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Sebelum kalian melakukan kegiatan menggambar, kalian harus mempunyai alat dan media gambar. Contohnya seperti pensil, pensil warna, krayon, ballpoint, dan kertas gambar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.